Saudara, sejak dimulainya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada 15 Januari 2020 silam, maksud kami 2021 silam, kini vaksinasi sudah memasuki tahap kedua. Sebelumnya 50.555 nakes sudah dilakukan vaksinasi dosis pertama atau 89,53% dari target 56.470 orang. Sementara itu, nakes yang sudah divaksin dosis kedua sudah 14.842 orang per tanggal 27 Februari 2021. Lalu bagaimana perkembangan terkini COVID-19 di Aceh? Berikut kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes, Bapak Imam. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak Imam, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi update terkini terkait dengan COVID-19 di Provinsi Aceh, Pak Imam? Ya, terima kasih. Untuk sampai dengan sore ini yang kita update itu ada 9.543 kasus COVID-19 di seluruh Aceh dengan seperti tadi disampaikan 382 kematian atau 4% dari kasus tersebut menimbulkan kematian, dan peningkatan kasus hari ini adalah 2 orang. Seperti yang kita ketahui, memang peningkatan kasus terbanyak itu adalah di bulan September, Oktober, dan kemudian menurun ke November, kemudian menurun lagi di Desember, dan kemudian menurun lagi di Januari dan juga Februari. Namun begitu, setiap hari tetap ada kasus. Ada 2 hari yang memang tanpa kasus atau 0 kasus, tapi selebihnya memang rata-rata masih ada kasus di masing-masing kabupaten kota, terutama di Kota Banda Aceh. Jadi tetap harus kita tingkatkan protokol kesehatan dan juga 5M ya, hingga betul-betul penyakit COVID tersebut ini bisa kita hindari di Aceh. Dan memang kita sudah melaksanakan vaksinasi seperti yang disampaikan tadi, sudah di atas angka 50.000, padahal target kita di awal tenaga kesehatan yang divaksinasi itu adalah 56.470, tapi alhamdulillah sudah 50.500 lebih dari tenaga kesehatan itu sudah dilaksanakan vaksinasi COVID dosis pertama. Baik, artinya dari yang sudah dijelaskan baru saja yang Bapak jelaskan tadi, berarti di awal tahun banyak terjadi pengurangan terhadap kasus COVID-19, begitu Pak Imam? Iya, penularannya memang tidak sebanyak di bulan September dan juga Oktober, tapi tetap masih ada penularannya di masing-masing kabupaten kota, sehingga kita tetap harus awas, dan juga nantinya ikhtiar kita adalah dengan vaksinasi COVID-19 yang memang diawali oleh tenaga kesehatan dulu. Baik, kabarnya Pak Imam akan ada kabarnya ini akan ada vaksinasi tahap kedua. Ini kira-kira akan ditujukan ke siapa saja Pak Imam? Ya, setelah selesai pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan di Aceh dosis kedua, insya Allah kita juga akan melaksanakan vaksinasi tahap kedua, dan ini memang untuk di seluruh Indonesia sudah mulai dilaksanakan. Terutama kalau untuk di Pulau Jawa, Bali terhadap 7 provinsi itu sudah dilaksanakan seluruhnya untuk lansia. Kemudian untuk di provinsi di luar Jawa dan Bali itu untuk lansianya hanya kita lakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19-nya di ibu kota provinsi saja, yaitu di Kota Banda Aceh, yang insya Allah kita laksanakan untuk 7.200 lansia, dan ini mudah-mudahan seluruh lansia tersebut bisa mendaftar lewat situs bandaaceh.kemkes.go.id, maaf, bandaaceh.kemkes.go.id. Kemudian ada 41.000 dosis lainnya yang diarahkan untuk pelayan publik, dan pelayan publik ini juga ada persentase yang diharapkan, yang persentasenya 100% adalah untuk wakil rakyat, terutama DPRA dan juga DPRK, kemudian pejabat negara dan atlet itu 100%. Kemudian diharapkan juga kita akan melakukan penyuntikan 100% pada tokoh agama, dan juga selanjutnya adalah untuk tahapannya adalah untuk TNI Polri dan lain-lainnya, itu persentasenya sedikit dan nanti akan disampaikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing.
Ya baik, Pak Imam, untuk vaksinasi pada tahap kedua ini, khususnya di Aceh, apakah sudah dilakukan sosialisasi, Pak? Ya, memang sudah mulai dilakukan sosialisasi dan hari ini juga di TPRI ini adalah merupakan salah satu sosialisasi yang mudah-mudahan nantinya para lansia dan juga pelayan publik itu juga akan bersosialisasi dengan baik. Dan memang sudah ada beberapa instansi-instansi yang memang sudah menanyakan kepada Dinas Kesehatan baik itu tingkat provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk pelaksanaan pelayanan vaksinasi ini untuk pelayan publik karena memang di beberapa provinsi itu sudah dilaksanakan secara massal. Ya Baik. baik. Baik, Pak Imam, kira-kira berapa jumlah sasaran target yang akan dilakukan vaksinasi pada tahap kedua ini, Pak Imam? Ya, total memang populasi kita sampai dengan sore ini untuk baik itu tenaga kesehatan, lansia ataupun pelayan publik itu adalah 285.000 jumlah total semuanya. Namun setelah kita laksanakan untuk tenaga kesehatan sebanyak 56.000, maka kemudian kita targetnya adalah lansia di ibu kota provinsi dan juga pelayan publik. Vaksin yang memang sudah didistribusikan untuk termin pertama untuk di Aceh jumlahnya adalah 4.860 vial yang memang vaksin ini adalah vaksin PT Bio Farma yang langsung diproduksi oleh BUMN-nya Indonesia yang memang bulknya juga berasal dari Sinovac atau bulknya adalah juga seperti vaksinasi yang tahap pertama dan yang sudah akan dilaksanakan total dosisnya direncanakan adalah 48.680 dosis. Ya baik, Pak Imam, hingga saat ini bagaimana Bapak melihat kepatuhan masyarakat terhadap COVID-19 ini, mengingat ini sudah berlangsung selama setahun, Pak? Ya, seperti kita lihat, alhamdulillah memang untuk di tingkat Kota Banda Aceh itu pemakaian masker dan juga pelaksanaan 3M memang masih tetap berjalan. Namun memang seperti kita ketahui di berbagai kabupaten kota di seluruh Aceh, tingkat kepatuhan ini kelihatannya sudah mulai menurun karena memang melihat kondisinya kasus-kasus COVID yang memang sudah menurun. Mudah-mudahan tidak mengurangi untuk angka kepatuhan untuk pelaksanaan protokol kesehatan karena seperti ketahui beberapa kabupaten kota memang angka kematian tahunannya pada saat tahun 2020 itu lebih tinggi ketimbang angka kematian pada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga membuktikan bisa saja memang COVID-19 ini juga menyerang kepada yang meninggal sebelum pada saat meninggalnya dan tidak diketahui apakah itu memang meninggalnya karena penyakit yang bersangkutan atau ada juga terkena COVID. Karena COVID ini sifatnya adalah lebih membahayakan penyakit memang sudah ada pada diri kita masing-masing. Baik, Pak Imam, adakah syarat tertentu yang dilakukan untuk vaksinasi tahap kedua ini, Pak Imam? Ya, terutama pada lansia ada beberapa memang kriteria yang nantinya kita juga akan sosialisasi, terutama pada lansia memang terdapat banyak penyakit yang memang terutama adalah penyakit yang memang terkait juga dengan penyakit jantung yang memang atau juga yang akan menimbulkan reaksi anafilaktik memang kita hindari, terutama adalah penyakit-penyakit misalnya ada beberapa kriteria nantinya misalnya apakah di antara 5 sampai dengan antara 3 sampai dengan 10 Halo. Ya baik, Pak Imam. ada maka kita akan tidak berikan vaksinasi tersebut. Dan ini ada checklist yang nantinya akan masing-masing sampaikan kepada para lansia yang akan ikut vaksinasi tersebut. Baik, Pak Imam, terakhir himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait vaksinasi ini, Pak, agar juga ke depan masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah pada tenaga kesehatan sudah 50.000 tenaga kesehatan yang akan menjadi di garda terdepan, yang akan menjadi pelindung dan pelayan masyarakat di bidang kesehatan yang sudah kita suntik vaksinasi COVID-19. Dan ini nantinya akan kemudian mengarah kepada pelayan publik dan juga lansia. Lansia itu adalah kriteria dari para masyarakat Aceh yang memang paling berisiko, yang paling rentan terhadap COVID-19. Angka kematian menunjukkan memang
itu totalnya ada sekitar 70% terdiri dari lansia. Sehingga lansia dan juga pelayan publik adalah tujuan berikutnya untuk vaksinasi COVID-19. Dan vaksinasi COVID-19 ini adalah ikhtiar. Sekali lagi saya sampaikan ikhtiar atau memang usaha kita untuk tidak terkena COVID-19. Bukan merupakan yang utama, tapi merupakan usaha kita. Sehingga bila nanti adanya berita bahwa memang sudah divaksin tahap pertama, kemudian meninggal, dan ini sangat disayangkan kembali, nantinya kita masyarakat Aceh selalu terkendala dengan penerimaan berita-berita hoak yang memang betul-betul harusnya bisa kita antisipasi dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kami